Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan mempresentasikan tentang penelitian kami, yaitu tentang trinokular mikroskop HD kamera. Kami dari Kompo 4 dengan program studi teknik mesin Universitas Udayana dengan dosen pengampu Profesor Dr. Cokorda Gede Tirta Ningtyas STMC. Baik, sebelum kami memulai presentasi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, perkenalkan saya Erwinta Sembiring dengan NIM 22055 31048. Baik, perkenalkan saya Majalando Ginting dengan NIM 2205 531055. Baik, perkenalkan nama saya Joriko Gunawan dengan NIM 220531057. Perkenalkan, nama saya Randy Aditya Saputra dengan NIM 22055531063. Saya Yogi Kurniawan Rombelangi dengan nomor induk mahasiswa 220553104. Baik, perkenalkan nama saya Rona Gusli Asaria Sinuraya dengan NIM 220553165. Baik, pada presentasi hari ini kami mempresentasikan mengenai trinokular mikroskop HD di kamera. Berikut adalah daftar isi. Yang pertama ada trinokular mikroskop HD kamera, yang kedua cara penggunaan trinokular mikroskop, yang ketiga fungsi kamera trinokular mikroskop, yang keempat lensa yang dipakai, yang kelima spesimen yang digunakan, yang keenam hasil pengamatan pahat sebelum pemakaian, dan yang ketujuh hasil pengamatan pahat sesudah pemakaian. Next. Baik, saya lanjutkan. Trinokular mikroskop HD kamera. Mikroskop trinokular dengan kamera HD umumnya digunakan dalam penelitian, pendidikan, dan pengaturan industri yang memerlukan ketelitian berkualitas tinggi. Digunakan untuk mengamati spesimen atau struktur kecil seperti sel, bakteri, atau partikel kecil. Mikroskop ini memiliki 3 lensa okuler atau teropong plus yang ketiga untuk kamera, dan kamera definisi tinggi yang terpasang padanya dapat dihubungkan ke komputer. Baik, saya lanjutkan langkah-langkah menggunakan trinokular mikroskop. Yang pertama, pastikan mikroskop terpasang dengan baik dan stabil pada meja atau permukaan kerja yang datar. Yang kedua, hubungkan kamera HD ke mikroskop menggunakan kabel yang sesuai. Yang ketiga, nyalakan mikroskop dan hidupkan kamera HD. Yang keempat, atur pencahayaan mikroskop untuk mendapatkan hasil terbaik. Yang kelima, masukkan sampel yang ingin diamati ke bawah lensa mikroskop. Next. Yang keenam, sesuaikan fokus dengan menggunakan knop fokus hingga gambar jelas terlihat melalui lensa mikroskop. Yang ketujuh, periksa pengaturan kabel HD untuk memastikan bahwa resolusi dan pengaturan lainnya sesuai dengan kebutuhan. Yang ke-8, jika ingin merekam atau mengambil foto dari gambar yang dilihat, gunakan perangkat lunak yang disediakan oleh kamera HD untuk mengatur penangkapan gambar atau rekaman video. Yang ke-9, setelah selesai mengamati atau merekam, matikan kamera HD dan mikroskop dan keluarkan sampel dari bawah lensa mikroskop. Baik, saya lanjutkan fungsi kamera trinokular mikroskop. Yang pertama, merekam gambar. Kamera pada trinokular mikroskop HD dapat merekam gambar dari objek yang diamati di bawah mikroskop dengan resolusi tinggi. Gambar ini dapat digunakan untuk tujuan dokumentasi, penyimpanan, atau presentasi. Yang kedua, mengambil gambar. Kamera pada trinokular mikroskop HD dapat mengambil gambar dari objek yang diamati di bawah mikroskop dengan resolusi tinggi.
Gambar ini dapat digunakan untuk analisis dan pengukuran lebih lanjut, seperti mengukur ukuran atau menentukan komposisi benda. Next. Yang ketiga, perekaman video. Kamera pada trinokular mikroskop HD juga dapat merekam video dari objek yang diamati di bawah mikroskop, yang dapat digunakan untuk tujuan presentasi atau pendidikan. Yang keempat, konversi digital. Kamera trinokular mikroskop HD mengkonversi gambar analog dari objek yang diamati menjadi sinyal digital yang dapat ditampilkan pada layar monitor atau diproses lebih lanjut dengan menggunakan perangkat lunak pengolahan gambar. Next. Baik, saya lanjutkan. Lensa yang dipakai untuk penelitian kali ini adalah lensa 4 kali, lensa 2 kali, dan lensa 1 kali. Next. Spesimen yang digunakan berikut merupakan pahat insert carbide yang belum digunakan, yang diamati menggunakan mikroskop. Next. Baik, saya lanjutkan. Berikut merupakan hasil pengamatan dari pahat insert carbide yang sebelum digunakan dalam proses pembubutan dengan menggunakan mikroskop. Berikut merupakan 3 data hasil pengamatan yang di zoom menggunakan lensa 1 kali, lensa 2 kali, dan yang terakhir yaitu lensa 4 kali. Spesimen yang digunakan. Dan berikut merupakan pahat insert carbide yang sudah digunakan yang diamati menggunakan mikroskop. Pada pengamatan, jelas terjadi haus pada pahat insert carbide yang sudah digunakan. Inilah hasil pengamatan menggunakan zoom 1 kali, zoom 2 kali, dan zoom 4 kali. Berikut kami akan menampilkan video contoh melakukan pengamatan pahat insert carbide dengan menggunakan mikroskop. Baik, saya akan mendemonstrasikan contoh pengamatan menggunakan mikroskop dengan mengamati sebuah pahat insert carbide yang telah digunakan pada mesin bubut. Baik, saya akan meletakkannya di mikroskop. Nah, di sini mikroskopnya sudah kami pasangi kamera serta lampu-lampu di dekatnya untuk membantu pencahayaan pada pengamatan mikroskop. Baik, di sini kita akan mengamati sebuah pahat insert carbide. Kita nyalakan lampu yang terlebih dahulu. Selanjutnya kita menyetel kamera dan mengatur posisi pahat insert carbide agar kita dapat melihat kefokusan pada kameranya dan kita dapat melihat titik di mana aus terjadi pada pahat insert. Nah, di sini langsung tersambung kepada perangkat yang ada di laptop dan di sini kita bisa mengatur kefokusan dari kameranya menggunakan mikroskop. Kita atur terlebih dahulu agar kameranya, mikroskopnya fokus kepada pahat insert carbide, lalu kita atur posisinya untuk melihat di mana letak keausan pada pahat. Kita atur terlebih dahulu agar kameranya, mikroskopnya fokus kepada pahat insert carbide, lalu kita atur posisinya untuk melihat di mana letak keausan pada pahat. Nah, di sini sudah dapat pahat insert carbide-nya. Terlihat jelas pada ujung pahat itu terjadi keausan. Baik, demikian demonstrasi contoh pengamatan pada mikroskop.
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dalam penyampaian presentasi pada hari ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, budaya dan salam sejahtera bagi kita semua.